Sehat, sebuah anugerah Tuhan. Kalau hari ini kami bisa menikmati hadirat-Mu, sesuatu yang luar biasa. Makasih untuk waktu-waktu yang indah di mana kami boleh menikmati hadirat-Mu dan saat waktunya kami mengizinkan Roh Kudus bicara. Biar melalui firman-Mu kami boleh diberikan nilai tambah, pikiran kami dirubah, iman kami bertumbuh, bahkan kapasitas kami dikembangkan. Demi nama Yesus, kita semua siap diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Si Tuhan, boleh dibantu bagian host untuk saya bisa share screen. Selamat malam, salam damai sejahtera buat kita semua, salam sehat. Tuhan berkati, senang bisa jumpa kembali dengan teman-teman di PD Ripka. Makasih Bu Pinkan, terima kasih buat Ibu Melda dan semua pengurus yang sudah memberi kesempatan untuk saya bisa melengkapi kita semua pada malam hari ini. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan topik yaitu tetap produktif di masa pandemik COVID-19. Dunia sebagian besar melockdown rakyatnya. Bahkan negara-negara yang sudah mulai melonggarkan pun kembali melockdown. Contoh seperti di Melbourne, Australia, kemudian Israel juga ternyata dengan dilonggarkan PSBB membuat akhirnya penambahan COVID semakin bertambah-tambah juga. Akhirnya mereka memikirkan untuk bikin lockdown kedua. Jangan sampai kita harus bekerja dari rumah, beraktivitas di rumah, beribadah di rumah, membuat kita akhirnya nggak produktif. Karena penakluan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi dinamis. Ada 3 tujuan kenapa Tuhan memberikan potensi, talenta ketika kita lahir di dunia ini. Yang pertama, supaya kita bisa mencari nafkah. Tujuan Tuhan memberikan potensi, kemampuan, talenta, agar kita bisa mencari nafkah. Dengan karena saudara masak, saudara bisa mencari nafkah. Dan karena saudara musik, nyanyi, dan karena saudara dagang, dan karena saudara IT, komputer, saudara bisa mencari nafkah. Yang kedua, tujuan Tuhan memberikan skill atau potensi atau kemampuan, supaya kita nggak perlu jadi peminta-minta. Untuk sementara waktu kita disponsori sama orang tua, is okay. Kita masih sekolah. Untuk sementara waktu kita masih disupport sama orang lain, is okay. Mungkin kita baru bangkit dari bangkrut. Tapi bukan untuk selamanya. Kita harus selalu bergantung sama mereka. Itu sebabnya Tuhan memberikan kemampuan agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan potensi atau kemampuan agar kita bisa memberkati orang lain. Dengan karena saudara masak, saudara bisa ngajar ibu-ibu yang lain, sehingga ibu-ibu tersebut bisa masak, membuat rumahnya lebih nyaman, bahkan suami dan anaknya pun bisa lebih kerasan tinggal di rumah. Dengan kalau saudara dagang, saudara bisa ngajarin orang, memberkati orang bagaimana cara dagang yang baik, sehingga akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan kalau saudara bahasa, komputer, IT, saudara ngajarin orang, akhirnya orang tersebut bisa punya posisi yang lebih baik. Bisa bayangkan apa yang terjadi kalau skill saudara dikembangkan. Maka yang terjadi nafkahmu semakin besar, kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, dan kita bisa jadi berkat buat lebih banyak lagi orang. Nah, kita akan belajar sekarang bagaimana dalam masa-masa sulit seperti ini, yang semua serba dibatasi, kita tetap produktif. Yang pertama, untuk kita tetap produktif, kita harus semakin melekat pada pokok yang benar, bukan pokok yang salah. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengajarkan sebuah analogi bahwa dialah pokoknya dan kita rantingnya. Memang yang didekati oleh banyak makhluk hidup seperti burung dan manusia adalah ranting. Karena di ranting ada daun, ada bunga, dan ada buah. Itu sebabnya biasa orang lebih mendekati pada ranting daripada mendekati pada pokok. Tapi apa yang terjadi kalau ranting itu nempel sama pokok? Maka ranting tersebut akan segera mengering, tidak lagi bisa produktif, dan segera mati. Sebaliknya, kalau ranting tersebut mungkin dia banyak daun, dia nggak punya buah, tapi begitu dia nempel sama pokok, pasti lama-kelamaan dia berbuah, berbunga, dan berdaun. Sama hal dalam hidup kita. Mungkin kita punya latar belakang dari keluarga berada, fasih wicara, talentanya bagus, sangat cerdas,
Tapi kalau kita nggak nempel sama sumber yang tepat, maka lama-kelamaan kita akan mengering dan kita tidak lagi produktif seperti waktu kita nempel sama pokok. Sebaliknya, mungkin kita nggak pasti bicara, mungkin kita nggak cerdas, mungkin kita nggak berasal dari latar belakang keluarga yang beradab. Tapi kalau kita nempel sama pokok yang benar, pasti kita akan jadi orang-orang yang jauh lebih produktif. Nah, saya kasih contoh beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang latar belakangnya justru mereka punya latar belakang biasa, buruk, bahkan serba minus. Tapi begitu dia nempel sama pokok, akhirnya menjadi sangat luar biasa, jadi pemimpin hebat. Pertama Yusuf, siapa dia? Seorang yang dibesarkan dari keluarga disfungsional. Bapaknya punya istri 4. Dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan dijual jadi budak oleh orang Midian. Saudara-saudaranya dijual lagi sama orang Midian ke Mesir. Bahkan difitnah, dipenjarakan. Tapi yang menarik, Yusuf tetap melekat pada pokok yang benar. Mengakibatkan akhirnya dia jadi Perdana Menteri atas negara adik kuasa itu Mesir. Di mana semua orang nggak mampu menerjemahkan mimpi Firaun, hanya Yusuf satu-satunya di dunia yang bisa menerjemahkan mimpi Firaun. Kita bisa lihat ketika orang nempel sama pokok, yang terjadi dia begitu sangat-sangat produktif. Yang kedua, Musa, seorang anak budak Yahudi, mantan pembunuh, tidak fasih bicara. Tapi karena dia nempel sama pokok yang benar, sampai-sampai dia harus berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, akhirnya jadi pemimpin Israel yang sangat spektakuler, bikin mujizat yang aneh-aneh. Mujizat yang dilakukan sama Musa beda sama mujizat yang dilakukan sama Yesus. Kalau Yesus melakukan mujizat, lebih kepada personal. Yang buta melihat, lumpuh berjalan. Tapi kalau Musa melakukan mujizat, lebih untuk bangsa. Berjalan di atas air, mengeluarkan air dari gunung batu yang kering, dan kemudian dia nurunkan mana, dan kemudian dia bisa lakukan hal-hal yang dahsyat di depan bangsanya sendiri. Tapi kenapa Musa yang tadinya nggak pasti bicara jadi orang yang sangat-sangat hebat dalam memimpin dan bahkan yang terkenal dengan kelemah lembutannya? Alkitab berkata tidak ada orang yang lebih lemah lembut daripada Musa, karena dia nempel sama pokok yang benar. Padahal Musa sebelumnya adalah pemimpin yang berangasan, dia pembunuh orang Mesir, self-appointed, menunjuk dirinya sendiri pengen jadi pemimpin. Tapi ketika dia nempel sama pokok yang benar, akhirnya jadi Musa yang rendah hati. Berikutnya Daud, siapa dia? Gembala kambing domba, tidak dianggap anak, dijadikan pembantu oleh keluarganya. Pernah berzina lagi, jadi pembunuh lagi. Tapi karena dia nempel sama pokok yang benar, menjadi pahlawan perang, Raja Israel yang dihormati. Bahkan kitab Perjanjian Baru menuliskan, he is the man after God's own heart. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Tidak mengulang kesalahan yang sama. Karena dia nempel sama pokok yang benar. Berikutnya, Daniel. Siapa dia? Tawanan perang. Dibenci oleh sekelilingnya. Tapi karena dia nempel sama pokok yang benar. Daniel 6 ayat 10, dia berdoa sehari 3 kali kepada Tuhannya. Akhirnya jadi Perdana Menteri atas 5 raja yang berbeda. Biasanya kalau rajanya ganti, pasti Perdana Menteri dan para menteri ganti. Tapi ini rajanya berganti, Perdana Menteri tetap. Wah, berarti ini orang yang penuh kualitas, penuh wibawa, penuh hikmat. Makanya dibutuhkan sama raja-raja sesudahnya. Menarik sekali. Amazing. Berikutnya, yaitu Petrus. Siapa dia? Nelayan miskin, pengecut, sombong. Mengutuk Yesus bukan cuma hanya menyangkal, tapi mengutuk. Tapi begitu dia melekat sama pokok, dipenuhi oleh Roh Kudus, bergaul sama Roh Kudus, menjadi penjala jiwa. 1 kali berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Kita 3.000 kali khotbah, 1 pun tidak selamat-selamat. Berikutnya jadi rasul yang sangat dihormati. Luar biasa sekali ini. Amazing. Berikut Saulus, menganiaya jemaat, pembunuh, sangat keras kepala. Tapi begitu diubah jadi Paulus, merintis banyak gereja, menulis separuh kitab Perjanjian Baru, pengajar yang terbaik. Nah, saya percaya mungkin kita nggak pasti bicara, mungkin kita nggak sepintar dengan teman yang lain, mungkin kita nggak sekaya dengan yang lain, mungkin kita nggak sehebat dengan yang lain. Tapi kalau kita nempel sama pokok yang benar, pasti dari hidup kita akan melahirkan hal-hal yang mulia.
Yang menarik, your nearness determine your likeness. Kedekatanmu sama Tuhan akan menentukan keserupaanmu dengan Tuhan. Kalau kita dekat sama orang timur, pasti kita jadi suka makanan timur. Logat-logat kita mirip dengan orang timur. Kita suka bercanda orang timur. Bahkan kita mulai mengerti budaya orang timur. Sebaliknya begitu kita dekat sama orang barat, pasti kita jadi suka makanan barat, ngerti bahasa barat, dan juga kita ngerti budaya barat. Sama hal. Ketika kita nempel sama Tuhan, dekat sama Tuhan, udah pasti gaya bicara kita yang kasar, yang sembarangan, berubah jadi berbicara yang berkualitas. Kita yang hidupnya selfish, greedy, jadi orang yang selfless. Kita orang yang sombong, ketika bergaul sama Tuhan jadi orang yang rendah hati. Jadi pertanyaannya, kenapa kita nggak berubah-berubah? Mungkin kita nggak terlalu serius untuk bergaul, untuk intim sama Tuhan. Karena harusnya ketika kita melekat sama Tuhan, pasti kita mirip sama Tuhan. Saya lihat wajah-wajah saudara memang mirip Tuhan juga sih memang. Ya, puji Tuhan. Amazing. Senang saya lihat sukacita saudara. Ya, walaupun malam-malam jam 7 begini waktunya untuk kita bisa lebih rileks, tapi saudara masih bisa beribadah, dahsyat sekali. Antusias walaupun gitar, kopongan 2, nyanyi, tapi dengan antusias. Sampai orang di rumah saya berkata, ini siapa yang nyanyi kenceng sekali? Wah, itu orang semangat dalam Tuhan. Luar biasa. Sampai orang di rumah saya berkati luar biasa hadir Tuhan. Untung saya pegangan sama bangku. Kalau nggak saya udah jatuh tadi tuh. Yang memimpin pujian luar biasa ya. Luar biasa. Rapi sekali. Oke, yang kedua. Orang yang produktif itu, kalau dia mau tetap produktif, dia harus jadi pelaku firman kebenaran. Nah, Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataan gue ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak sana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi Yesus sedang mengajarkan, sedang memberitahu ada 2 golongan pengikutnya. Ada 2 tipe murid Yesus. Tipe yang pertama adalah tipe murid yang mendengar firman dan segera melakukannya. Ia sama dengan orang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang teguh. Begitu turun hujan, datang banjir, angin melanda, rumah itu tidak rubuh dan tetap berdiri tegak. Golongan murid Kristus yang kedua adalah golongan murid Kristus yang bodoh. Siapa dia? Yang mendengar firman, tidak melakukannya. Ya sama dengan orang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika datang hujan, banjir, angin melanda, rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Sebetulnya ketika dua-dua murid Yesus ini membangun rumah, sama-sama jadi spektakuler. Sama-sama kelihatannya amazing, marvelous, megah. Kita nggak pernah tahu materialnya dari apa sampai datang musibah. Musibah yang pertama yaitu hujan. Hujan bicara soal apa? Tekanan dari atas. Masalah dari atas. Dari pimpinan, dari orang yang lebih tua, dari orang tua, dari mertua. Yang kedua, datanglah angin. Siapa angin? Masalah dari sekeliling kita. Teman-teman, satu kantor, mungkin pasangan hidup kita, mungkin saudara, sepupu kita. Yang ketiga, datanglah masalah banjir. Siapa banjir? Orang-orang yang ada di bawah kita. Orang-orang lebih muda. Mungkin orang-orang yang di bawah kita dalam kepemimpinan, orang-orang yang kita bina, orang-orang yang kita pimpin. Apa yang terjadi ketika datang masalah dari atas, dari sebelah, kiri kanan, dan dari bawah? Maka kita bisa lihat. Rumah yang didirikan di atas batu, dia tetap berdiri tegak. Tapi rumah yang didirikan di atas pasir, dia rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kita lihat hari-hari ini, begitu banyak orang Kristen, pemimpin, keluarga-keluarga, yang sebagian besar ambruk di masa sulit ini, tapi sebagian besar mereka tetap teguh, tetap produktif. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang melakukan firman, tetap produktif, mereka yang tidak melakukan firman. Yang terjadi adalah ambruk. Kita nggak pernah tahu COVID ini kapan selesai. Disebut COVID-19 karena muncul di tahun 2019. Seandainya ditemukan vaksin,
Mungkin aja nanti ada COVID-25, ada COVID-35, 45, dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu musibah apa yang terjadi di depan. Yang kita perlu lakukan, mari jadi orang Kristen yang bukan cuma senang dengar firman, cepat melakukan firman. Karena ada begitu banyak orang Kristen mendengar khotbah sama, pada orang yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, hidupnya berubah, tapi sebagian besar tidak berubah. Siapa mereka? Yang berubah adalah orang yang mendengar dan melakukannya. Yang tidak berubah adalah mendengar dan tidak melakukannya. Nah, banyak orang berkata begini, saya percaya bahwa Tuhan bisa berkati saya, tapi disuruh mengampuni tidak mau. Gimana Tuhan mau berkati? Kata mengampuni artinya melepas. Kata tidak mengampuni artinya menahan. Ketika kita melepaskan anugerah, surga akan melepaskan anugerah untuk kita. Ketika kita menahan anugerah, maka surga akan menahan anugerah juga untuk kita. Jadi kalau kita mau hidup dalam open heaven, anugerah Tuhan, belajarlah untuk mengampuni orang yang kita benci. Musuh-musuhmu. Ada orang berkata, saya percaya saya bisa mengalami financial upgrade. Tapi disuruh nabur nggak mau. Gimana mungkin? Filosofinya adalah kalau kita menabur banyak, yang menabur banyak. Kita menabur sedikit, yang menabur sedikit. Jadi nggak mungkin kita mengalami upgrading dalam finansial kalau kita sendiri nggak pernah mau upgrade dalam menabur. Ada orang berkata, saya percaya saya bisa kurus tahun ini dalam nama Yesus, tapi nggak pernah mau diet. Sampai ayam tumbuh gigi, makin ngembrot. Tahukah saudara, baru kemarin dunia meneliti 30% orang-orang di masa COVID-19 ini rata-rata mengalami obesitas. Karena apa? Karena banyak duduk, makan, tidur, kurang aktivitas. Jadi kalau kita mau sehat, jangan cuma berdoa saya sehat. Yang kita lakukan adalah exercise 1 hari 30 menit. Pasti kau sehat. Banyak orang berkata, Joko gemuk sekali. Terima kasih, terima kasih. Memang karunia saya, karunia Anda bisa kurus. Karena ya saya gimana habisnya dulu saya berpikir bahwa karena saya sering dikasih makan tiap kali pulang pelayanan, tapi sekarang saya udah nggak ada pelayan di luar tetap gemuk. Wah, berarti kan memang saya ini kurang bergerak. Coba seandainya saya lebih banyak bergerak, aktivitas pasti saya, dan ternyata memang saya lebih gemuk dibandingkan waktu yang lalu saya masih melayani di tempat Anda. Di awal tahun ini saya melayani dengan timbangan 79. Sekarang dengan timbangan 82. Gimana untuk bisa kurus? Nggak cuma percaya, bukan cuma berdoa. Saya apa kurang doa? Kurang baca firman? Apa kurang? Banyak banget lagi, cuman kurang exercise. Jadi sekali lagi, apa yang kita tahu kebenaran perlu dilakukan, maka terjadi dampaknya. Yang ketiga, gampang beradaptasi. Untuk kita bisa tetap produktif, mudahlah beradaptasi. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Rupanya, Rasul Paulus sedang beritahu, mari kita upgrade cara berpikir kita. Mari kita beat kemampuan kita yang kemarin. Musuh terbesar dalam hidup kita ini bukan orang yang ada di depanmu. Musuh terbesar dalam hidup kita bukan orang yang ada di sebelahmu, tapi musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi, yang kau perlu kalahkan bukan orang lain. Yang kau perlu kalahkan adalah dirimu sendiri. Mari kalahkan kemenanganmu kemarin. Mari kalahkan kehebatanmu minggu lalu. Mari kalahkan keberhasilanmu tahun lalu. Kenapa? Karena yang canggih kemarin, kalau nggak pernah di-beat, nggak pernah di-upgrade, akan tenggelam, akan tertinggal. Yang canggih kemarin, kalau kita nggak pernah upgrade, akan tertinggal. Contoh, raja handphone tahun 1990 adalah Nokia. Tapi karena Nokia merasa nyaman dengan kehebatannya, dia nggak pernah mau beat lagi, nggak pernah mau upgrade lagi, nggak mau beradaptasi lagi dengan situasi yang baru. Dan tahun yang baru, akhirnya ditelan oleh BlackBerry. BlackBerry merasa nyaman di tahun 2000, karena dia adalah pemimpin handphone di dunia. Karena dia nggak mau upgrade, mau beradaptasi lagi. Akhirnya ditelan oleh sekarang iOS,
dan Android. Bukan spesies yang kuat, yang mampu bertahan hidup, tapi spesies yang bisa beradaptasi lah, yang bisa bertahan hidup. Tokoh evolution bernama Charles Darwin. Perhatikan, binatang-binatang ini betapa powerfulnya, betapa ganasnya, betapa besarnya. Tapi sekarang batang hidungnya udah nggak ada. Cuma jadi fosil-fosil. Mana long neck, mana T-Rex, mana dinosaurus? Udah nggak ada. Padahal betapa kuatnya waktu itu dia hidup. Tapi karena nggak mau beradaptasi, akhirnya mereka punah. Kita lihat begitu banyak perusahaan-perusahaan yang punah. Seperti BlackBerry, Nokia, Nyonya Menir. Nyonya Menir hadir di Indonesia 100 tahun yang lalu dari Semarang. Berdiri 100 tahun yang lalu dari Semarang, Jawa Tengah. Sekarang dia capek berdiri. Perhatikan gambar depan ini. Waktu dulu untuk mengambil satu gambar dari atas, satu kota atau pemandangan, itu kita membutuhkan 10 tahun yang lalu bayar seorang pilot. Kemudian hire, sewa helikopter. Yang ketiga harus sewa juga kameramen. Tapi 10 tahun kemudian, sekarang tahun 2020, diganti drone. Akibatnya, pilotnya kehilangan pekerjaan, helikopternya nganggur, mangkrak, kameramennya pun kehilangan kerjaan. Jadi jangan salahkan teknologinya. Jangan salahkan keadaannya. Kalau kita tahu bahwa teknologi berkembang begitu cepat, yang kita perlu lakukan, upgrade lah dirimu juga begitu cepat. Karena kalau kita nggak upgrade, semua akan diganti sama komputer, sama robot. If you not innovate, you will die. Kalau Anda nggak berinovasi, Anda akan mati. Seperti kami contoh. Seperti teman-teman tahu bahwa kami biasanya lewat merchandise yang kami produksikan, kami jual, di mana kami pelayanan, itu untuk keuntungan menolong anak-anak pedaya Indonesia. Begitu masa COVID, tanggal 19 Maret, kami nggak bisa jual lagi secara offline. Kami bingung. Gimana gaji guru-guru, gimana untuk kasih makan anak-anak. Yang kami lakukan adalah, kami nggak salahkan COVID-nya. Kita nggak salahkan keadaan. Kenapa membuat akhirnya persekutuan dan juga bahkan juga gereja-gereja ditutup dan sebagainya. Kita nggak salahkan itu. Yang kita perlukan adalah kita perlu beradaptasi. Jadi jangan cuma hebat beradaptasi ketika musim dingin, kita pakai jaket, musim panas kita pakai celana pendek. Bukan itu. Beradaptasi artinya kita bisa mengupgrade, mengalahkan problem yang ada di sekeliling kita. Akhirnya kita coba belajar jualan online. Oke, kita belajar jualan online udah berhasil. Saya tanya, kita berdoa lagi. Kita doa. Ketika doa, Tuhan tunjukin teman kami yang memang kuat di bidang e-commerce. Jadi akhirnya saya telepon dan kemudian saya minta bimbingannya. Dia ngajarin kita, coaching kita, dan kemudian masukin kita supaya bisa di Tokopedia dan Shopee dan sebagainya. Sekarang bisa berjalan. Beberapa teman saya, pemilik pabrik pemilik pabrik tekstil di Bandung dan di Solo, ketika COVID, dia nggak bisa lagi mampu untuk membayar karyawannya karena harus berhenti produksinya. Apa yang dilakukan, dia tidak salahkan keadaan. Yang dilakukan adalah dia coba beat apa yang menjadi demand hari ini. Akhirnya dia rubah pabrik tekstil dari pabrik menjadi pabrik APD. Sekarang penjualannya menolak begitu banyak klien. Grow is painful, change is painful, but nothing is painful is stuck somewhere you don't belong. Bertumbuh melukai, berubah memang menyakiti, tapi tidak ada lebih menyakitkan kalau kita tinggal dalam keadaan yang sama. Jadi kalau Anda tidak mau lebih sakit, ayo. Sekarang waktunya untuk kita berubah. Waktunya untuk kita upgrade diri. Yang keempat, terakhir, bagaimana kita tetap produktif, jangan berhenti untuk menolong orang. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikan untuk membangunnya. Artinya begini, kita yang bisa makan, tidur dalam keadaan perut kenyang.
Mari bantu buat mereka yang tidur dalam keadaan perut lapar. Kita yang punya tempat tinggal, mari bantu buat mereka yang kehilangan tempat tinggal. Kita yang masih bisa sehat, mari bantu buat mereka yang kurang sehat. Kita yang punya income, mari bantu buat mereka yang kehilangan income. Ketika masa COVID-19 ini, kami nggak bisa pelayanan lagi. Income kami berhenti total di bulan Maret. Tapi langsung saya nggak mikirkan nasib. Yang kami pikirkan adalah rekan-rekan yang kami kenal, yang nasibnya sama. Yang keadaan income justru dalam keadaan sukar. Yang kami lakukan adalah, saya coba tolong. Walaupun saya nggak punya income, saya salurkan berkat buat mereka. Yang menarik sampai hari ini, kami nggak berhenti terus menyalurkan pada hamba-hamba Tuhan. Tapi Tuhan nggak pernah berhenti juga untuk mengisi rekening kami. Suatu hal yang luar biasa. Ketika kita mulai peduli, ketika kita mulai menolong yang lain. Nggak bisa dipungkiri bahwa apa yang ditabur orang itu dia juga yang tuai. Jadi kita nggak mungkin bisa menuai harta kalau kita nggak menabur harta. Kalau Anda menabur doa, ya menuainya didoain. Kalau Anda menabur perhiasan, ya menuai perhiasan. Kalau Anda menabur kesehatan, Anda menuai kesehatan. Kalau Anda menabur makanan, Anda menuai makanan. Ada 4D yang kita bisa lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin Anda berkata, saya nggak bisa untuk membantu karena income kami pas-pas. It's okay, ada 4D kok yang kita bisa lakukan. Kenapa? Karena orang yang menolong itu ternyata menurut survei yang diambil dari data di Amerika, bahwa orang-orang tua yang usia 65 tahun ke atas itu dianjurkan untuk volunteer membantu orang-orang yang susah. Minimal 2 jam waktunya mereka pakai untuk menolong orang lain. Dan yang menarik ketika mereka mulai menolong orang lain, waktunya 2 jam, keadaan mereka jauh lebih sehat. Kekebalan tubuhnya jauh lebih strong. Sukacita mereka begitu meluap-luap. Beda sama orang tua yang tidak melakukan suatu pekerjaan volunteer untuk membantu yang lain. Memang betul, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita mau produktif, kalau kita mau sehat, tidak ada cara lain. Kita perlu untuk menolong yang lain. 4D yang kita bisa lakukan. Yang pertama doa. Ini setiap orang harus berdoa. Tapi khusus buat mereka yang hanya cuma bisa berdoa, yaitu mereka yang sudah terkapar di ranjang, yang sudah nggak punya lagi tenaga, yang sudah lagi nggak punya uang, sudah nggak punya lagi kekuatan untuk berdiri. Udah kita khususkan karunia mereka untuk memberkati dengan doa. Biar mereka bersyafaat untuk Tuhan bisa bekerja kepada orang-orang yang didoakan. Yang kedua, kalau kita yang masih sehat, mari gunakan dayamu. Mungkin Anda nggak punya dana, tapi Anda punya tenaga, Anda punya kekuatan. Pakailah tenaga kita untuk bantu, untuk ngangkat-ngangkat sembako dan sebagainya, atau mungkin untuk kita bisa deliver, nganter-nganter makanan kepada orang-orang yang homeless. Dia yang ketiga, kalau Anda nggak punya daya, atau Anda nggak punya waktu, Anda bisa gunakan dana Anda. Seandainya dana Anda pas, daya Anda juga nggak terlalu kuat, Anda bisa gunakan data, ilmu. Bagikan skillmu kepada orang. Bagaimana cara masak yang enak, bagaimana cara bikin kue yang enak, bagaimana cara komunikasi di depan kamera jadi YouTuber, bagaimana kita bisa selling yang baik. Itu data. Tahukah apa yang kita tabur, itu kita tuai. Waktu kita menabur ilmu, kita menuai ilmu. Jangan pelit untuk bagikan ilmumu kepada yang lain. Ini dia rupanya volunteering yang tadi saya bacakan pada saudara-saudara. Yang saya ceritakan, volunteering the health of retirement study terhadap hampir 13.000 orang. Berkesimpulan volunteering sangat bermanfaat buat kesehatan. Para pensiun yang melakukan kerja sosial sekitar 2 jam per minggu cenderung memiliki kesehatan fisik
dan mental yang lebih baik. Bahkan angka kematiannya lebih rendah. Diambil dari The American Journal pada tanggal 11 Juni 2020 bulan lalu. Pada masa wabah COVID-19 sekarang ini, ada banyak kesempatan untuk kita bisa menjadi volunteer saat menjadi berkat agar kita pun diberkati. Firman Tuhan berkata kita yang kuat wajib menolong yang lemah. Matius 5 ayat 7, berbagailah orang yang murah hatinya karena mereka beroleh kemurahan. Kata murah hati artinya mudah membagi, mudah mengerti, mudah melepas, mudah menaruh belas kasihan pada orang, mudah berbuat baik. Lawan dari murah hati apa? Lawan murah, mahal hati. Mahal hati artinya apa? Sukar membagi, sukar mengerti, sukar mengampuni, sukar berbuat belas kasihan buat orang lain, sukar berbuat baik. Apa yang terjadi? Kita berkata ketika kita murah hati, surga bermurah hati. Ketika kita mahal hati, surga pun mahal hati. Jadi jaminan keamanan finansial di masa krisis, yaitu kita belajar bermurah hati. Sekali lagi saya ulangi, jaminan keamanan secara keuangan di masa krisis ketika kita berani bermurah hati. Dan menarik, bantuan kecil dan sederhana yang kita berikan pada orang-orang yang susah akan sangat berarti membuat mereka bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Dalam masa COVID-19 ini, kami sampai hari ini sudah minggu ke-22 gak berhenti untuk menyalurkan bantuan. Dan yang menarik, dari minggu pertama sampai minggu ke-22, 500 paket bantuan tiap minggu kami salurkan. 350 nasi siap saji setiap minggu kami harus bagikan. Tapi yang menarik, beberapa kali bagian keuangan berkata gini, Pak Jojo, dana yayasan sisa 2 minggu lagi. Kalau Bapak keluarkan, habis. Pak, pikir baik-baik. Tapi saya bilang begini, kebutuhan di mana-mana. Masakah kita yang perut kenyang hari ini kita masih bisa mikirin diri sendiri? Ayo belajar, kita membagi. Dan yang menarik, ketika kita mulai membagi sampai hari ini, sudah di minggu ke-22, yang kami sudah salurkan, 3.342 APD. Ini yang panah merah ke atas itu dalam 1 minggu naik. Ya. Makanan siap saji 4.775, sembako 13.000, 29 dana tunai 882, konsultasi doa konseling 4.261. Total masker yang sudah dibagikan hampir 32.000 pieces. Ini tiap minggu. Sampai hari ini baru bagian keuangan kami menyadari Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak ketika kita bergerak. Tuhan diam kalau kita diam. Makanya kalau kita pengen ngalami Tuhan bergerak dalam hidup kita, jangan pasif. Tetap produktif untuk yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan sama yang bertugas. Terima kasih Pak Jojo. Katanya jam 8 mau ada acara lagi Pak ya? So, it's okay. Lewat dikit masih oke. Saya sudah komunikasikan. Oke. Jadi mungkin tadi saya bilang di chat ada kesempatan sesi tanya jawab dan Pak Jojo untuk 1-2 orang penanya. Boleh. Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung saja disampaikan ke Pak Jojonya. Kalau ada pertanyaan mohon unmute sendiri ya, soalnya host nggak bisa unmute lagi. Tidak adakah? Oke. Pak Jojo boleh tutup dalam doa penutup khotbah, Pak ya? Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu sampai hari ini. Kalau Tuhan sudah menolong, Engkau akan terus menolong kami. Kami nggak usah khawatir. Yang kami lakukan adalah lakukan bagian kami.
Apa yang Tuhan mau kami kerjakan, kami kerjakan. Kami kerja di kantor jujur, kami kerja di kantor rajin, kami bahkan juga bisa tetap membantu yang susah. Maka secara otomatis ketika kami melekat sama Tuhan, jadi pelaku firman, ketika kami terus bisa berinovasi dan terus membagi, maka dengan otomatis Tuhan sendiri yang bekerja. Apa yang nggak pernah kami lihat, nggak pernah kami dengar, nggak pernah timbul dalam hati kami, itu semua yang Tuhan siapkan bagi kami yang mengasihi, memberkati. Buat setiap teman-teman Sekutuan Doa Ribka, tidak terkecuali satupun, dilindungi dari virus COVID-19. Tuhan tolong supaya rumah tangga kami makin happy, anak-anak kami jadi anak-anak yang hormat sama orang tua, mendengar-dengaran semua suara dari orang tua. Mereka juga anak-anak yang berprestasi dalam studi, mereka jadi anak yang takut akan Tuhan, imannya bertumbuh. Dalam waktu-waktu ini, biar Tuhan buat mereka supaya bisa menjadi anak-anak yang capai tujuan, mimpi dan cita-citanya. Potensi mereka boleh tergali. Makasih juga Tuhan buat setiap para pengurus, Kau memberkati, Engkau terus mengurapi, menambahkan hikmat, Kau menambahkan segala skill yang dibutuhkan dalam melayani, mengembangkan untuk persekutuan doa ini bisa terus menjangkau jiwa-jiwa, membuat banyak setiap anggotanya bertumbuh, berbuah, dan bahkan juga berdampak. Apapun yang ditabur, baik itu waktu, baik itu tenaga, dan persembahan sekalipun, harta, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar tangan-Mu, hadirat-Mu, tiang awan dan tiang api, selalu menyertai persekutuan doa Ribka. Demi nama Yesus, kami berdoa ucap syukur. Mari kita angkat tangan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah, memperoleh saudaramu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi. Kiranya Tuhan melindungi kau dari segala malapetaka, sakit penyakit dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi, tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekadar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Kamu meteraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua siap diberkati, yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin, amin.